wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Tanjung Enim, kota tujuan wisata. Saat ini masih dengan acara kita ngobras, ngobrol seru siang-siang. Tidak lagi ngobrol seru sore-sore. Para kancu semuanya nanti sampai pukul 12 pas ngepas nanti. Saat ini baru 11 lewat 20. Masih ada tersisa sekian puluh menit lagi. Kita lanjut lagi. Saat ini di hadapan saya, kita semuanya para kance, ada sahabat kita, tamu kita yang spesial sekali. Ada Pak Matius Mansoben dan juga ada Pak Sulaiman Isir. Beliau adalah tamu-tamu kehormatan kita di suasana siang hari ini dari Freeport Indonesia ya Pak ya? Iya Pak. Oke, kita lanjut Pak tadi yang apa tadi itu? Yang di NMI tadi Pak. Itu tadi namanya apa? Nemangkawi Nah, Mining itu apa? Bisa Institute. dijelasin Pak? Nemangkawi sendiri adalah nama gunung di Nama satu gunung? di area penambangan PT Freeport. Oke, Yang artinya Nemang sendiri adalah panah, Oke, kawi adalah putih. Jadi panah putih. Nah, itu untuk nama julukan dari masyarakat yang ada di sekitar masyarakat wilayah adat kita di adat sekitar. kita di sekitar penambang PT Freeport. Oke, jadi nama gunung tersebut akhirnya diabadikanlah nama tempat pendidikan kita untuk Iya. untuk apa tuh, untuk saudara-saudara kita di Freeport ya. Iya, iya. Oke. Nah itu Pak, tesnya bagaimana Pak untuk bisa jadi masuk ke sekolah pendidikan ini? Untuk tesnya Tesnya. melalui beberapa kriteria atau persyaratan. Kami rekrut melalui Disnaker. Oh dia ke. Iya, supaya tercatat beberapa pengangguran yang ada di Kabupaten Mimika. Nah, setelah kami umumkan di Disnaker, nantilah di Disnaker yang mengambil lamaran itu. Setelah itu dikasih ke Nemangkawi. Nah, untuk Nemangkawi verifikasi persyaratan itu. Nah, mulai dari usia, ijazah, Oh yes, oke. dokumen lain seperti kartu keluarga, KTP dan akta lahir. Nah, setelah itu sudah lulus berkas, masuk ke tahap berikut untuk melakukan tes tertulis. Nah, untuk sebagai tolak ukur dan untuk memilih jurusan-jurusan. Oh penjurusannya Pak ya? Penjurusannya kita lakukan tes tertulis. Setelah lulus tertulis, langkah selanjutnya lakukan pemeriksaan kesehatan. Ya. Setelah lakukan pemeriksaan kesehatan, yang tidak lulus kesehatan ya jatuh. Gugur seperti itu. Itu biasanya berapa peserta Pak yang daftar untuk ikut ini? Paling banyak itu misalnya kami ambil 100, okay. Bisa gugur sampai tinggal 40, 30. Seleksinya terus bertahap Pak ya? Karena kami di Papua itu khususnya kesehatan sangat primitif sekali. Iya, oke. Nah itu Pak yang ikut harus warga sekitar atau warga tetangga kabupaten sebelah atau desa sebelah? Iya, di situ kalau kami di sana ada dikenal dengan istilah untuk menyebutkan dari beberapa suku di situ. Ada suku Amome, Kamoro, Dani, Lani, sehingga kita sering sebutkan adalah 7 suku. 7 suku itu Pak ya? Suku yang paling terdekat di area penambangan di area gunung itu Amome. Kemudian di Muara atau di Pamopare itu Kamoro. Kamoro. Ya, benar. Ya. 7 suku itu dari 2003 itu sempat 7 suku itu kami rekrut semua. Inilah menjadi perhatian kita Pak. Ya, betul. Setelah itu seiring berjalan waktu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pendatang. Pendatang. Ada pendatang, tapi ada memenuhi syarat. Syaratnya salah satunya mungkin dari kedua orang tuanya berjasa di Papua. Seperti bagian kesehatan, kemudian tenaga pengajar. Syarat kedua adalah
lahir besar Papua dan bersekolahnya di Papua. Papua. Oh jadi dia lahir di Papua, besar di Papua, Besar SD, Papua, SMP, SD, sekolah. semua di Papua. Itu yang menjadi prioritas kita Pak ya? Ketiga. Jadi dari 100% rekrut itu 80% untuk 7 suku dan 20% untuk untuk teman-teman yang dari luar luar tadi. Papua. Pak itu nanti kalau mereka lulus di sekolah ini otomatis langsung di Freeport Pak? Iya, karena sudah ada ikatan dinas. Oh jadi ketika mereka baru masuk, baru tes, oke itulah langsung ikatan dinas Pak? Iya, langsung ikatan dinas. Jadi kita memenuhi target Freeport. Oke. Ya, jadi kita hire, rekrut mereka selesai, kita trainingkan sesuai dengan standar kompetensi Freeport. Freeport. Setelah sudah standar semua, kemudian kita lakukan kompetensi, uji kompetensi kepada siswa itu, menyatakan kompeten, baru kita lepas ke Freeport. Freeport datang interview, setelah cocok langsung ngambil. Oke. Itu tenaga pengajarnya? Tenaga pengajarnya dari instruktur yang ada di Nemangkawi. Oke. Kan tadinya instruktur itu diambil dari karyawan Freeport. Nah, untuk mengelola Nemangkawi. Nemangkawi itu. Namun sekarang sudah benar-benar full Melengkawi yang ngelolanya Pak ya? Ya, tapi sementara masih under Freeport. Oke, siap. Oke, sekarang Pak Matias di sebelah kita ada Pak Soleman Isi. Selamat siang nih Pak Soleman. Cerita Pak pengalamannya Pak. Ini yang keberapa Pak ke Tanjung Inim? Sebelumnya selamat pagi. Ya. Untuk kedatangan saya ke sini yang pertama kali. Pertama sama dong. Kalau ke Sumateranya Pak? Ke Sumatera? Sama. Yang pertama siap. kali. Gimana nih Pak? Apa tuh kesan-kesannya bagaimana Pak? Sumatera, kemudian Tanjung Inim. Kesan saya selama saya ada di sini kurang lebih 2 minggu ya. Sudah 2 minggu Pak ya. Oke. Ya artinya cuaca atau suasana ini sama, bersahabat, makannya pun tidak ada masalah. Tidak beda jauh ya. Tidak ada beda. Malah semakin semangat nih makan sih ya. Lebih semangat lagi. Jadi makannya sama, jadi kita menyesuaikan. Oke. Nah Pak di Pak Soleman juga instruktur ya Pak ya? Ya, saya instruktur. Pak ini Pak instruktur LV mekanik. Yes. Artinya apa nih Pak? Saya khusus instruktur untuk menangani bidang khusus alat berat. Oke. Jadi kalau disingkat HDM, Heavy Duty Mechanic. Nah, itu saya yang menangani, saya krunya, kru leadernya. Nah, jadi setiap perawatan untuk menyangkut dia punya perencanaan dan perawatan itu saya. Nah, jadi sementara kita punya unit di sana dengan yang ada sekarang itu 9 unit atau lebih 10. Nah, itu saya dengan saya punya teman itu kami lakukan itu secara organik Freeport. Freeportnya Pak? Ya Freeport langsung itu kami ada hanya 2. Nah, kami menangani 9 unit. 9 unit Pak ya? Ya itu untuk mensupport apprentice siswa magang tadi. Ya itu. Awalnya Bapak memang di Freeport atau di hire khusus untuk ngurus ini pendidikan ini Pak? Sebelumnya saya dulu itu kerja di Grasberg Open Pit di Tembagapura. Jadi saya diterima, saya masuk kerja di Freeport itu tahun 94. 94. Ya. Itu di apa di? Saya kerja di Grasberg Grasberg. Mine. Jadi Open Pit. Saya kerja kurang lebih 12 tahun, Pak. 12 tahun ya? Suka dukanya luar biasa. Ini Pak, seru nih Pak. Saya kepengen nanya alam siapa? Oke Pak, coba cerita Pak gimana tuh Pak? Suasana tambang di sana tuh bagaimana Pak? Awal saya masuk di sana Pak, artinya medannya itu memang kita dihadapi dengan medan yang berat, tantangan alamnya yang luar biasa. Alamnya benar Pak. Ya. Suasananya itu kalau itu dingin sekali Pak. Sana Pak. Karena kita udah kerja di atas ketinggian 4.000 kaki. 4.000 kaki? Di atas permukaan laut. Tinggi Pak, belum pernah saya Pak sampai situ. Oke, Pak Soleman nanti kita terusin. Oke, ini baik. Seru nih para kanca, seru. Kita nanti ngulik lagi nih cerita dari bintang tamu spesial kita siang hari ini. Bagaimana sih Freeport itu kayak apa sih di Papua sana? Nah nanti kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini.
kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para kance Tanjung Enim Radio saat ini di menit saya harus menghitung menit karena takut kalau ngobrol lupa waktu. Seru, tadi baru kita dengerin lagu bagus tentang Papua. Di sela-sela itu kita tetap berbincang dengan kedua narasumber kita, bintang tamu kita yang spesial ini. Arti, makna, dan apa lagu itu. Pak Sulaiman bisa jelasin nggak? Lagu tadi. Ya, untuk lagu ini secara garis besarnya bahwa itu dia mengisahkan tentang alam Papua. Alam Papua itu ibarat alam yang sangat kaya, baik di darat dan di laut. Sangat kaya. Dalam buminya juga. Dalam bumi, laut dan darat itu sangat kaya. Emas dan segala. Tambang-tambang apa saja ada di Papua. Lengkap, Pak. Lengkap. Makanya dikisahkan dengan lagu ini, ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu Papua. Judulnya apa? Judulnya? Judulnya judul lagu Tanah tadi? Papua. Tanah Papua apa ya? Pak tadi sempat cerita kalau lagu ini selalu diputarkan ketika upacara setelah lagu Indonesia Raya. Maknanya apa tuh? Ininya? Maknanya ini bahwa orang Papua itu walaupun dia ada di mana, dia merantau, tetapi lagu ini untuk mengingatkan dia kembali bahwa dia harus mencintai alamnya, tanahnya, daerahnya begitu. Nah, bahwa tanah Papua itu tanah yang kaya. Semua orang mencari ada di sana, makan minum ada di sana. Makan minum lengkap, semua Pak, ya? Lengkap ada di Papua. Tinggal kita mau apa tidak mengolahnya. Kami pun Pak di sini bangga dengan Papua. Apalagi PON kemarin sukses, terus dengan ini seru gitu Pak. Indonesia banget lah pokoknya PON kemarin tuh. Nah Pak, balik lagi ke cerita sekolah kita tadi Pak. Sekolah yang tadi apa yang NMI tadi. Oke. Bapak sebagai instruktur Pak ya. Ada yang nakal nggak Pak muridnya Pak? Namanya nakal, siswa pasti ada Pak. Kalau nggak nakal bukan siswa Pak ya? Ada yang dengar-dengaran, ada yang nakal, ya. Itu pasti ada. Umumnya nakal mereka tuh apa? Kayak seperti apa sih Pak kawan-kawan di sana tuh kalau nakalnya itu yang saya hadapi selama saya mengajar mereka itu ketika jam masuk umpama dia jam break. Oke, jamnya jam 7 sampai jam 4. Jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur Pak ya. Itu nakalnya gimana tuh Pak mereka? Nakalnya itu kadang kita udah tetapkan di situ jam belajar. Jadi katakan umpama kita break jam 9. Tapi kadang di tengah-tengah itu dia bisa minta izin. Pak, saya mau bikin kopi dulu. Oke, terus Pak? Atau saya mau makan pinang dulu. Itu di saat itu kita tidak bisa tahan. Karena nanti konsentrasi dia untuk dia menerima pelajaran itu terkesannya tidak bisa. Nggak bisa, dia bisa nangkap. Dia ngantuk. Jadi kalau seperti itu. Berarti Pak di sela-sela itu di ruang kelas bisa sambil ngopi? Atau enggak? Kita aturan di kelas tidak tidak boleh, bisa. tapi mereka minta izin untuk keluar sebentar ngopi atau apa tadi pinang tadi Pak ya? Oke. Nah itu yang dihadapi apa tuh ya cerita-cerita lucu lah itu Pak ya, siswa-siswa kita yang nakal-nakal. Iya Pak. Nah Bapak sendiri tadi Pak dapat cerita tadi tahun 2000 berapa tadi Pak? 2000 yang Bapak tadi kerja di mana tadi? Di Tembagapura. Di Graceberg. Graceberg itu. Ya.
hal apa Pak yang menarik tantangan Bapak di mana di situ ketika bekerja di situ Pak? Ya, tantangan saya itu kan kerja di daerah yang memang medannya susah, medannya berat, terus jauh dari keluarga, sering kesepian begitu, jauh dari keluarga. Ini 4.000 meter di atas. 4.000 meter di atas permukaan laut. Berapa berarti kerjanya Pak sip-sipan atau Ya, kita kerjanya di sana pakai shift. Sip, jadi misalnya Ada shift pagi, shift sore, shift malam. Nah, ketemu keluarganya? Itu waktu kita cuti, Pak. Oh, cutinya berapa lama? Kita cuti itu sudah diatur. Jadi enggak Pak, kerjanya berarti berapa? 2 bulan? 2 bulan apa 3 bulan terus cuti? Kalau kita karyawan pertama yang baru masuk, itu udah diatur, itu 6 bulan. Oh, 6 bulan kerja, 6 bulan kerja full. Full. Cuti? Cutinya sudah diatur, katakan mungkin karena cuti pertama 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oke. Kemudian balik lagi 6 bulan Balik lagi 6 bulan lagi. Oh, oke. Honornya besar Pak ya? Ya, luar biasa. 6 bulan Pak, iya kan seru Pak. Oke, nah itu Pak 4.000 di ketinggiannya. 40 meter di atas permukaan laut. Dingin Pak ya? Dingin, Pak. Suasana. Perlengkapan kerjanya bagaimana Pak? Untuk APD sendiri Pak, itu kita harus karena menyesuaikan dengan kondisi alam yang begitu dingin. Kalau kita kerja malam itu bisa baju bisa kita pakai bisa 3 pasang begitu. 3 pasang? Ya, celana juga demikian, kaos kakinya juga sama. Sarung tangan juga? Sarung ya, tangan juga sama. Nah, jadi kita kerja, jadi kalau sampai kita dingin sekali ya di situ ada heater yang kita siapkan untuk kita menghangatkan badan di situ dulu. Berapa menit kemudian kita balik lagi lanjutkan pekerjaan. Oke, sip. Para kanco kebayang nggak kerja di ketinggian 4.000 meter di permukaan laut? Seru, kan sini kena AC udah kedinginan Pak. Iya Pak. Apalagi di sana. Nah Pak, untuk ini Pak, apa tuh balik lagi ke sekolah Pak ya? Sampai saat ini sudah berapa siswa Pak yang kita hasilkan di sekolah kita ini? Kalau kurang lebih sejak untuk apprentice ya Pak? Iya. Dari 2003. 2003 sampai kalau sampai sekarang hampir 1.000 lebih Pak. 1.000 orang Pak? Iya, 1.000 lebih. Dan mereka berarti sekarang banyak langsung ditampung kerja di Freeport. Iya. Ya, maaf Pak, kalau paling tinggi mereka udah ada posisi di mana Pak kalau di Freeport? Sudah ada yang dapat posisi-posisi penting di Freeport. Itu mungkin posisi paling kalau saya tidak salah ya. Itu sudah bisa ada Jensup. Oh, Jensup itu General Superintendent. Oke, itu membawahi sekitar berapa orang Pak? Itu di bawah Jensup itu ada Superintendent. Di bawah Superintendent ada Jenfor, kemudian Foreman atau Supervisor ya. Di situ bisa saya tergantung. Di situ dia bisa membawahi sekitar mungkin 50-60 orang. Jadi sudah sekitar 1.000-an ya Pak yang ini. Terus kita bergulir. Nah tahun ini karena tahun ini kita tidak melakukan rekrutmen karena COVID. Oke. Pak, waktu mereka berangkat ke Kinasi, ini kan pendidikan nih Pak, selama kurang lebih 3 minggu. Itu gimana perubahannya Pak? Di sana kan kami fokusnya pada untuk pembinaan mental mereka. Mental. Karena sepanjang kami rekrut tanpa kami kirim ke Kinasi, memang mental mereka agak ini sedikit. Jadi tujuan kami bahwa mereka ke Kinasi untuk mental mereka itu dibina, dididik di sana. Di sana Pak. Supaya mereka tahu disiplin, attitude-nya seperti apa, disiplinnya seperti apa. Nah itu mungkin itu yang kami kirim mereka ke Kinasi Bogor. Oke. Nah di ini Pak sekarang tenaga pengajar kita ada berapa orang di sana? Tenaga pengajar? 28 orang. 28 orang dulu kami ada sekitar 40 lebih. Sekarang berkurangnya bukan karena apa tapi pensiun Pak. Udah pensiun tapi tidak ada ganti. Belum ada ganti sampai sekarang. Pak, status guru-guru kita adalah memang mereka bukan karyawan Freeport. Mereka adalah karyawan Freeport. Karyawan Freeport yang Organik Freeport. Organik Freeport di situ. Organik Freeport. Oke. Nah, berarti Pak dengan adanya sekolah ini sangat membantu masyarakat, kemudian juga membantu Freeport. Apa Pak? Tidak susah-susah lagi mencari tenaga kerja, kan udah dididik, tinggal di hire aja kan? Jadi satu lembaga yang mendidik siswa dengan dia menyiapkan semua fasilitas itu Institut Pertambangan Mangkawi. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Mansoben. Di situ dia dikasih uang saku. Uang saku, oke. Kemudian di situ dikasih
THR. THR. Terus ada lagi kesehatan kalau dia berobat. Berobat itu nggak perlu dia bayar karena fasilitas Freeport sudah ada. Termasuk Pak, maaf Pak, termasuk pakaian kelengkapan. Ya APD. APD-nya semua. Itu semua dikasih. Oke, jadi mereka benar-benar, jadi secara tidak langsung mereka sudah mulai bersosialisasi dengan Bersosialisasi perlengkapan kerja mereka. dengan kelengkapan kerja. Jadi. Oke, sip. Semakin seru para kanca pembicaraan kita di siang hari ini. Bicara lagu, bicara kerja di 4.000 kaki di permukaan. Aduh, nggak kebayang Pak, asli nggak kebayang, saya pribadi nggak kebayang. Dan mudah-mudahan para kanca membuka wawasan kita bahwa ada pekerja-pekerja tangguh di Papua, saudara-saudara kita. Para kanca semuanya, kita akan kembali lagi setelah dengerin lagu yang satu ini. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam, 8 menit lagi kita akan berpisah para kanca. Jangan nangis. Bersedih. Jangan bersedih hati karena di pertemuan pertama Bu biasanya ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Kan dari mata turun ke hati, dari mic turun ke kuping. Saya didampingin nih orang-orang hebat. Orang-orang keren nih Bu, jarang-jarang Bu terjadi. Dari Nemangkawi. Oke. Di menit terakhir ini Bu, saya kepengen dengar dan juga para kanca di rumah. Closing statementnya nih Bu, bagaimana Bu tentang akibat dan juga tentang harapan ke depan kerjasama di bawah naungan Mind ID ini Bu. Baik, terima kasih nih. Jadi saya sapa dulu mungkin ya teman-teman yang ada di Nemangkawi, apa kabar? Mudah-mudahan ini lihat nih ada Pak Isir dan Pak Menso ini berada di kiri kanan saya, berarti mudah-mudahan sehat. Mungkin penutup ya, penutup kita harapan. Ayo nih, kalau ada kata yang indah mungkin saya sampaikan, ayo bergabung di Akiba biar nanti kita bisa kerjasama dengan Mind ID terus Nemangkawi karena berada di Akiba tentunya seru seperti halnya ngobrol bareng ini seru sekali gitu. Tidak terasa 2 jam Bu ya? Iya tidak terasa 2 jam. Oke, jadi ke depan insya Allah semuanya bisa berjalan dengan sesuai rencana Ibu ya? Sesuai rencana. Jadi harapan kami tentunya masih tetap didukung ya kepada seluruh Mind ID agar kerjasama ini, pertukaran dosen dan instruktur dapat berlanjut ke depannya. Dan terkhusus kepada anak-anak kami tentunya bisa juga nih bisa bergabung ya, baik di PTBA ataupun seluruh Mind ID lah. Itu yang kita harapkan. Siap. Oke, nah sekarang dengan Pak Matias Pak. Bagaimana nih Pak harapannya Pak ke depan Pak kerjasama ini dan juga harapannya untuk Mind ID-nya Pak? Kalau dari saya, harapan saya ke depannya untuk khususnya buat pengembangan Akiba dengan Nemangkawi, ya kita orbitkan bibit-bibit unggul untuk persiapan pertambangan di Indonesia. Ya. Harapan saya ke depan itu mungkin dari Akiba dengan Nemangkawi segera lakukan MOU supaya kita sama-sama standarisasi kompetensi yang kami standarkan di Freeport setara dengan Akiba supaya kita bersaingnya tidak ada yang ketinggalan tapi semua setara untuk mewujudkan vokasi-vokasi pertambangan di Indonesia. Oke, wis keren. Nah, standarisasi itu yang saya Itu yang kita kejar Pak ya? kita kejar itu. THR Pak, kejar Pak? THR itu mana?
Pak. Oke Pak, ada lagi Pak? Tapi Yang ini? tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak Ya, terkait. oke. Nah, itu yang kami perlukan. Oke, support. Oke, silakan dengan Pak Sulaiman, ada yang mau disampaikan Pak, harapannya, closing statementnya ke depan bagaimana Pak kira-kira tentang bentuk kerjasama ini? Ya, untuk closing statementnya untuk saya ini bukan ini bukan akhir dari kunjungan kita, tapi ini awal dari kerjasama kami Nemangkawi Mining Institute dengan Akiba. Jadi ini sudah saatnya untuk kita setara di seluruh Indonesia, bahwa kita mempunyai satu sistem yang sama di pertambangan di seluruh Indonesia. Itu dari saya. Terima kasih. Dan juga tenaga kerja kita Pak yang dihasilkan go internasional Pak ya? Siap. Oke, apalagi dengan teknologi yang sekarang. Sekarang. Oke, siap. Oke, dengan Pak Aprian sendiri bagaimana Pak? Closing statementnya Pak, silakan Pak, ditarik boleh. Seru nih, seru. Pinjam yang Pak. Oke, baik. Pertama, tapi sebelum closing statement, saya mengucapkan terima kasih dulu nih untuk semua pihak, mulai dari PTBA dan teman-teman PTBA yang di lapangan, yang tak bisa saya sebutkan satu-satu, yang telah mendukung proses pembelajaran Akiba, kemudian ke PT Inalum, PT Timah, PT Antam, serta Main ID, dan yang terbaru juga yang kata Pak Sulaiman tadi, ini bukan akhir, tentunya ke tim Nemangkawi dan PT Freeport Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan dari saya hampir sama, kedepannya ini targetnya bahwa kita akan mengembangkan dunia vokasi yang kelak menciptakan pekerja-pekerja yang profesional. Karena sesuai amanah dari Presiden kita bahwa Indonesia harus sudah bergerak menjadi sebuah negara yang industri besar lah. Nah, tentunya kalau cita-cita itu harus tercapai, harus tercipta SDM yang mendukung cita-cita Republik Indonesia ini. Oke. Oke, semuanya para kanca, saya Pak dan teman-teman dari Akiba dan juga dari Mangkabi, mohon pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian tingkah laku kami kurang apa, terus lagu-lagunya kurang keren. Sekali lagi, terima kasih banyak dan assalamualaikum, bye-bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.